Koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh saya Hanis Nurwidati SPD, calon guru penggerak Kabupaten Karanganyar Angkatan 7. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, Triloka adalah sebuah konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro. Pratap Triloka memiliki keterikatan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, yaitu pada konsep ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, di belakang memberikan dukungan. Berdasarkan hal tersebut, sebagai seorang guru dan sebagai pemimpin pembelajaran, sudah sepatutnya menerapkan konsep-konsep pengambilan keputusan yang tepat dan berpihak pada murid dengan menerapkan tahapan-tahapan pengambilan keputusan, sehingga dapat dijadikan tauladan dan juga motivasi bagi murid maupun rekan guru dan warga sekolahnya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Di sini jawaban saya, nilai-nilai positif yang terdapat pada seorang guru atau pendidik yaitu nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai dasar yang harus terpatri pada diri seorang guru. Nilai-nilai positif tersebut akan berpengaruh pada saat kita dihadapkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Bagaimana kita menentukan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan juga 9 tahap pengujian dan pengambilan keputusan. Sehingga pada saat yang sama seorang guru dihadapkan pada sebuah masalah dilema etika, sebagai seorang guru harus memiliki rasa empati terhadap muridnya. Kemudian guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam setiap pengambilan keputusan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang berpihak pada murid. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Jawaban saya, coaching merupakan sebuah keterampilan yang sangat erat kaitannya dengan pengambilan keputusan. Menerapkan coaching dengan teknik Tirta merupakan langkah yang paling ideal saat kita membantu orang lain yang dalam hal ini masalah di lingkungan sekolah. Tahapan-tahapan dalam Tirta dapat mengidentifikasi masalah dari coaching. Coaching merupakan hal yang sangat penting karena guru yang berperan sebagai coach dapat menggali potensi yang dimiliki oleh muridnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali dan menemukan potensi yang mendalam dalam diri murid atau coachee untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan kekuatan sendiri serta mampu mengambil keputusan yang tepat. Teknik Tirta jika dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan akan menjadi sangat ideal dalam pengambilan keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Nah, jawaban saya, keragaman dan perbedaan karakteristik pada gaya belajar peserta didik di kelasnya, seorang guru harus mampu menciptakan suasana belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka hal ini menjadi penting, sehingga guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola aspek sosial emosional dengan baik karena hal ini akan berpengaruh pada pengambilan keputusan dilema etika. Kompetensi sosial emosional yang dimiliki dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Kemampuan tersebut sangat berpengaruh
terhadap pengambilan keputusan seorang guru di kelasnya sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga keputusan-keputusan tersebut akan menghasilkan keputusan yang bijaksana dan berdampak positif bagi murid dan lingkungannya. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali menjadi nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Jawaban saya, seorang pendidik saat dihadapkan dengan masalah dilema etika ataupun bujukan moral di lingkungan sekolah dalam pengambilan keputusan akan terpengaruh pada nilai-nilai yang dianutnya, yakni reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Pendidik harus berpihak pada murid dan selalu mengutamakan kepentingan murid dan mampu membuat solusi tepat dari setiap permasalahan yang terjadi. Kesadaran penuh atau self-awareness sangat diperlukan pendidik dalam menganalisis setiap kasus atau permasalahan yang terjadi, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jika kasus tersebut merupakan bujukan moral, sebagai pendidik harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran yang dianutnya. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nah, pengambilan keputusan yang tepat merupakan hal yang sangat penting. Pada pengambilan keputusan yang tepat akan menuju suatu perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Tetapi jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan akan berdampak pada sebaliknya. Dalam melakukan pengambilan keputusan, hendaknya selalu berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam proses pengujian dan pengambilan keputusan. Jika dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui proses analisis kasus yang cermat dan juga menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka keputusan tersebut sedikit banyak akan mampu mengakomodir kepentingan dari pihak-pihak terlibat. Dengan demikian akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Baik, jawaban saya adalah tantangan-tantangan di lingkungan saya dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah pada saat adanya perbedaan sudut pandang dalam melihat sebuah kasus, sehingga perbedaan sudut pandang inilah yang mempersulit adanya kesepakatan dalam pengambilan sebuah keputusan. Keterkaitannya dengan adanya perubahan paradigma dalam pengambilan keputusan di sekolah, jawabannya adalah ada. Mengapa? Karena perbedaan sudut pandang hanya terlihat dari beberapa rekan yang saya yakini mereka belum mau membuka diri untuk menuju berpikir dengan paradigma baru. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Jawaban saya adalah pengaruh pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dengan pembelajaran yang memerdekakan murid dengan mempelajari modul tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sangat membantu saya sebagai guru dalam pengambilan keputusan tersebut. Karakteristik unik yang terdapat pada murid-murid perlunya saya sebagai guru dalam pengambilan keputusan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian. Sehingga keputusan yang saya ambil dapat berdampak positif dan memerdekakan murid-murid. Karena hal tersebut akan mendukung pada profil murid dan kesiapan belajar murid serta profil belajar murid dalam proses pembelajarannya. Yang pada akhirnya proses pembelajaran pada murid akan terakomodasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi sehingga pada proses pembelajaran di kelas berdampak pada memerdekakan murid dalam belajar sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat berpengaruh kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Jawaban saya,
Pengambilan keputusan yang kita ambil akan dapat mempengaruhi cara pengajaran kita kepada murid. Jika keputusan tersebut berisi tentang metode dalam pengajaran maupun sistem penilaian yang sesuai dengan kebutuhan murid, maka dapat dikatakan keputusan tersebut merupakan keputusan yang berpihak pada murid. Dan sebaliknya, jika keputusan tersebut tidak memberikan ruang bagi murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat mereka, maka keputusan tersebut tidak berpihak pada murid. Keputusan yang diambil hendaknya merupakan keputusan yang dapat memberikan murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, dan sebagai bentuk dalam menuntun murid menuju merdeka belajar. Hendaknya guru memberikan ruang bagi murid untuk dapat mengemukakan pendapat dan mengekspresikan bakat dan potensi yang dimilikinya, sehingga murid dapat belajar mandiri sebagaimana mereka dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan pilihannya sendiri. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Jawaban saya adalah pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dalam kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Maka, kita sebagai pendidik hendaknya mampu mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dengan bijaksana, sehingga dapat memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Pada proses pembelajaran, guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar murid, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Nilai-nilai positif dan kesadaran penuh dari seorang guru pun harus dipegang teguh dalam dirinya agar dapat mengelola aspek sosial emosionalnya, sehingga guru memiliki rasa empati saat dihadapkan pada dilema etika dan dapat mengambil keputusan dengan bijak dan minim resiko. Keterampilan dalam melaksanakan teknik coaching dapat menuntun murid dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada diri sebagai solusi dalam menyelesaikan masalahnya. Dengan coaching, guru dapat menggali potensi-potensi yang ada pada diri murid yang dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan dalam menentukan strategi dalam pembelajaran, yaitu dengan melihat minat belajar, kesiapan belajar, dan profil belajar murid menuju merdeka belajar. Dengan demikian, guru dapat mengambil keputusan secara tepat sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya. Hal tersebut akan bermanfaat dalam belajar mereka dan berpengaruh pada masa depan yang sesuai dengan zamannya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dalam kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Maka sebagai pendidik hendaknya mampu mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dengan bijaksana, sehingga dapat memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Pada proses pembelajaran, guru harus mampu melihat dan memaknai kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola potensi sosial emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Nilai-nilai positif dan kesadaran penuh dari seorang guru pun harus dipegang teguh dalam dirinya agar dapat mengelola aspek sosial emosionalnya, sehingga guru memiliki rasa empati saat dihadapkan pada dilema etika dan dapat mengambil keputusan dengan bijak, minim resiko. Keterampilan dalam melaksanakan teknik coaching dapat menuntun murid
dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada diri sebagai solusi dalam menyelesaikan masalahnya. Dengan coaching, guru dapat menggali potensi dalam diri murid yang dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan dalam menentukan strategi dalam pembelajaran, yaitu dengan melihat minat belajar, kesiapan belajar, dan profil belajar murid menuju merdeka belajar. Dengan demikian, guru dapat mengambil keputusan secara tepat sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya. Hal tersebut akan bermanfaat dalam belajar mereka dan berpengaruh pada masa depan mereka yang sesuai dengan zamannya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Jawaban saya, pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini adalah 4 paradigma: individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian 9 langkah pengambilan keputusan, bijaksanaan sebagai guru dalam setiap pengambilan keputusan perlu adanya penerapan melalui langkah-langkah pengujian yang tepat untuk menyelesaikan sebuah kasus atau masalah, sehingga sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip dan berdasar pada langkah-langkah pengambilan keputusan yang benar. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan aturan atau rule yang ada sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang terlibat dan memiliki kepentingan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Jawaban saya, sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika. Namun, yang saya lakukan pada saat itu dilema etika berdasarkan paradigma rasa keadilan dan rasa kasihan. Dan yang saya pikirkan dalam situasi tersebut adalah bagaimana keputusan yang saya ambil pada akhirnya tidak merugikan untuk keduanya. Dan setelah mempelajari modul 3.1 dalam pikiran saya, ternyata untuk menghadapi sebuah kasus atau masalah ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu melalui langkah-langkah pengambilan keputusan, sehingga pada setiap keputusan yang dihasilkan akan berdampak positif dan bermanfaat untuk yang terlibat di dalamnya. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam pengambilan keputusan sebelum dan sudah mengikuti pembelajaran modul ini? Baik, jawaban saya, setelah mempelajari modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, mengubah sudut pandang saya sebagai pemimpin pembelajaran dan mendapatkan pengetahuan yang baru yang belum pernah terfikirkan oleh saya dalam hal pengambilan keputusan di mana ada situasi dilema etika dan bujukan moral. Sehingga pada setiap pengambilan keputusan harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan keberpihakan pada murid. Dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah untuk menguji keputusan, sangat penting untuk mengambil keputusan yang berdampak positif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Jawaban saya, menurut saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, mempelajari modul ini sangatlah penting. Karena dengan mempelajari modul 3.1 ini, saya dapat belajar bagaimana cara dalam hal pengambilan keputusan yang berdampak positif dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pada pengambilan keputusannya tidak salah langkah atau bahkan merugikan salah satu pihak. Sebagai pemimpin pembelajaran modul ini merupakan hal yang perlu diimplementasikan
dalam menyelesaikan kasus atau masalah, sehingga diharapkan dalam setiap pengambilan keputusan langkah-langkah yang diambil merupakan langkah-langkah yang bijaksana dan tepat serta berdampak positif bagi yang terlibat di sekitarnya. Terima kasih, demikian koneksi antar materi dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.